Oke, berhubung sudah masuk jamnya ya, 18.30, kita mulai materi hari ini dengan pembahasan mengenai wawasan kebangsaan. Kayaknya udah di-share kemarin beberapa soalnya. Hari ini kita akan bahas dari nomor satu kalau nggak salah sampai nomor apa nih? Sampai nomor 15. Oke. Oke, oh iya, sebenarnya saya punya hutang kemarin ya. Ada satu pembahasan yang terlewat mengenai kalau nggak salah kemarin itu mengenai sudut pandang atau point of view. Apakah ada pertanyaan mengenai sudut pandang orang pertama? Apakah sudut pandang orang pertama itu selalu menggunakan kata saya, aku, atau aku? Nah, ini aku dapat, aku sempat nyari materinya tadi. Nah, ini akan aku bahas beberapa mungkin beberapa ininya ya, beberapa point of view-nya atau sudut pandang. Jadi sudut pandang itu setahu ada beberapa jenis, ada sudut pandang orang pertama, sudut pandang orang kedua, dan sudut pandang orang ketiga. Nah, sudut pandang atau point of view atau POV itu adalah sebuah cara atau teknik mengarang untuk menentukan posisi narator. Nah, narator atau orang yang memberikan narasi, yang memberikan cerita. Jadi point of view ini ya ditentukannya oleh seorang narator ini dari mana dia memberikan ceritanya dari sudut pandang siapa. Kalau dari sudut pandang orang pertama, baik itu pelaku utama maupun sampingan, ya selalu menggunakan biasanya menggunakan kata ganti aku, saya, atau beta. Beta kan aku juga ya. Dan biasanya ceritanya berpusat kepada pengalaman pribadi tokoh aku. Misalkan seperti aku berdiri di depan pintu rumah yang sudah tidak dijamah, jantungku berdegup kencang. Nah, ini point of view-nya dari sudut pandang orang pertama, baik dia sebagai pelaku maupun sebagai sampingan gitu. Nah, kemudian apakah selalu sudut pandang orang pertama ini diawali dengan kata aku? Nah, bisa juga sebenarnya setelah aku cari tadi, ternyata ada juga sudut pandang orang pertama menggunakan kata kami atau kita. Biasanya untuk orang yang kolektif atau bersama. Misalnya kayak kami menyaksikan kapal-kapal itu berlabuh di pelabuhan sejak pagi. Nah, ini pakai sudut pandang orang pertama, tapi pakai kata ganti kami atau kita. Atau bisa juga sudut pandang orang pertamanya tanpa menyebutkan kata ganti secara eksplisit. Jadi kadang-kadang penulis ini posisinya ya memang dia sebagai narator atau orang yang menarasikan, tetapi tanpa menggunakan kata aku atau saya. Misalkan seperti ini, berjalan perlahan di tepi sungai itu, terasa angin dingin menyentuh wajah. Nah, ini penggambaran sudut pandang orang pertama, tapi tidak memakai kata ganti aku atau saya. Dia tidak muncul. Kemudian, yang jenis yang kedua itu ada sudut pandang orang ketiga. Nah, ini biasanya pakai kata iya, dia, mereka, kayak gitu. Ini biasanya ini yang cukup cukup sering dipakai dalam cerita-cerita. Jadi naratornya ya dia sebagai orang yang berada di luar cerita, dia tidak menjadi bagian dari dalam cerita tersebut. Seperti misalnya seperti Rina berjalan menyusuri koridor sekolah dengan wajah gelisah. Ya, nah ini kata sudut pandang orang tiga, memikirkan hasil ujian yang diumumkan hari itu. Kalau yang terakhir ada sudut pandang orang kedua. Nah, ini biasanya mencirikan menggunakan kata ganti kamu, Anda, atau dirimu. Ini biasanya narator itu berbicara langsung kepada pembaca, membuat seolah pembaca menjadi bagian dari cerita namun jarang digunakan dalam sastra fiksi panjang. Ini cukup cukup jarang sih yang dipakai ya. Tapi yang paling sering itu sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Oke, itu um, dari mungkin pembahasan sedikit ya dari materi yang tempo hari. Sekarang kita akan masuk ke dalam materi mengenai TWK. Ini udah ada beberapa soal, langsung kita bahas dari mulai nomor yang pertama. Berikut ini merupakan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Menurut UUD 1945 kecuali. Nah, ini jawaban yang tepat adalah jawaban yang C. Membuat undang-undang yang berkaitan dengan masalah hukum.
DPD ini biasanya kalau poin yang C ini bukan kepada DPD, tapi lebih kepada DPR biasanya. DPD ini, jadi kalau mengacu pada pasal 22 UUD 1945, DPD atau Dewan Perwakilan Daerah ini biasanya memiliki wewenang yang terbatas. Jadi pada bidang-bidang tertentu aja berkaitan dengan daerah. Jadi kalaupun ada bidang-bidang yang dia bahas ya bidang-bidangnya itu adalah bidang-bidang di daerah tersebut. Jadi ada um, jadi memang dia dia bagian dari lembaga legislatif, tapi fungsinya tidak penuh seperti DPR. Nah, kalau DPD ini dia hanya berhak mengajukan dan ikut membahas rancangan undang-undang. Nah, rancangan undang-undangnya pun spesifik. Pada bagian apa aja? Pada bagian otonomi daerah. Nah, sebenarnya DPD ini adalah sebuah lembaga yang dibentuknya itu ya pasca kejatuhan Orde Baru. Era Orde Baru itu kan sistem politik dan pemerintahnya kan cenderung sentralistik. Nah, atau sentralis kayak gitu. Nah, setelah era Orde Baru ada reformasi, sistem perekonomian itu berubah menjadi desentralisasi, di mana sistem kekuasaan tiap-tiap provinsi itu punya kekuasaan tersendiri atau namanya otonomi daerah. Nah, cuman bukan berarti sistem otonomi daerah kita itu sepenuhnya terlepas dari pusat. Kalau sepenuhnya terlepas ini nanti mirip dengan konsep negara serikat, kayak Amerika Serikat misalkan. Amerika Serikat kan punya negara-negara bagian tuh. Nah, provinsi itu sebenarnya seperti itu, tapi bedanya dia tetap berhubungan dengan pusat. Jadi dia tetap bertanggung jawab. Nah, karena kebijakan itu masih banyaknya di pusat, makanya kadang-kadang ada permasalahan-permasalahan daerah yang undang-undangnya atau rancangan undang-undangnya itu nanti diusulkan kepada pusat. Nah, itu biasanya diusulkan oleh DPD. DPD Dewan Perwakilan Daerah. Jadi istilahnya ada usulan-usulan dari daerah yang itu disampaikan ke pusat. Menyampaikannya lewat apa? Menyampaikannya lewat DPD. Kemudian yang kedua, hubungan pusat dan daerah. Nah, ini biasanya mengatur hubungan pusat dan daerah. Jadi kalau ada alur komunikasi, hubungan, ekonomi, politik, dan sebagainya, nah ini biasanya undang-undang yang merancangnya dibahas atau diusulkan oleh DPD. Kemudian ada pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah. Jadi kayak misalkan dalam satu daerah ada pengembangan provinsi. Nah, yang mengusulkan itu biasanya adalah dari DPD. DPD kemudian dibawa ke rapat DPR. Biasanya seperti itu atau ke pusat. Kemudian ini biasanya juga ini ya berkaitan dengan penggabungan daerah ya. Jadi kalau ada daerah yang ternyata lebih efektif digabung, nah biasanya itu dibahas oleh DPD ini. Kemudian masalah lainnya adalah berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam. Jadi kalau misalkan ada satu daerah yang dia punya nih sumber daya alam yang cenderung melimpah, melimpah dan dia punya khusus sumber daya alam tersendiri, ya biasanya yang mengusulkan itu adalah untuk mengelolanya um, itu adalah dari DPD ini diusulkan. Nah, kemudian um, masalah perimbangan keuangan pusat dan daerah. Nah, jadi jadi kalau masalah keuangan ya tadi keuangan antara daerah dan pusat, nah, ini kan keuangannya kan sumbernya ya dari sumber APBN ya rata-rata, maksudnya sumber dari pusat nanti dibawa ke daerah ya. Nanti itu salah satu yang ikutan membahasnya masalah perundang-undangannya adalah DPD. Jadi ingat lagi kalau DPR itu bedanya kayak gini biasanya. Bedanya adalah kan ada beberapa tuh lembaga-lembaga legislatif, ada DPRD, ada DPD, ada DPR, ada MPR. Kalau DPRD ini biasanya permasalahan daerah yang dibahas bersama
bersama gubernur atau wali kota, atau daerah ke daerah. Jadi kayak misalkan nih, em, misalkan di provinsi DIY misalnya kayak gitu, ada permasalahan sampah di satu provinsi itu. Nah, yang membahas itu nanti DPRD bersama dengan gubernur atau dengan bupati, misalnya kayak gitu. Jadi daerah ke daerah aja pembahasannya. Kalau DPD ini biasanya adalah permasalahan daerah dibahas di pusat. Nah, atau dari daerah ke nasional. Kalau ini DPR ya nasional ke nasional biasanya. Nasional ya di pusat. Ya walaupun kadang-kadang ada permasalahan daerah yang dibahas juga di pusat kayak gitu. Tapi intinya kalau DPR ini ya yang membahasnya adalah orang-orang pusat yang bisa jadi survei ke daerah dibahas di sana di pusat juga. Nah kalau DPD itu ya ada permasalahan di daerah mereka bawa ke pusat kayak gitu. Jadi mereka sendiri kerja. Nah kalau MPR ini ya MPR ini sebenarnya gabungan antara DPR dan DPD juga kadang. Jadi isinya ya sama aja sebenarnya gitu. Kalau MPR ini kebanyakan em, lebih kepada bisa jadi pelantikan atau pemakzulan presiden dan wapres biasanya. Kayaknya kalau di ringkasan yang TWK kemarin aku udah ngasih rincian deh beberapa poin-poin dari ininya, poin-poin dari pembahasan tersebut. Oke, oke itu nomor yang pertama. Kita nextkan ke soal nomor yang kedua. Oh ini aku udah ngasih rincian juga nih kalau di sini. Nah, kalau yang poin A itu nanti ini dari tugas pokok DPD pasal 22D ayat 1. Oh ya sama juga dengan tadi ya. Ya, intinya seperti itu. Biasanya DPD ya dari dari daerah nanti pembahasannya ke pusat. Oke, next ke ada pertanyaan. Oh, pemakzulan. Pemakzulan itu ini. Pemakzulan itu bahasa lain dari ya bahasa kampanye pemecatan lah atau pengunduran diri. Nah, pengunduran ya bahasa sederhananya adalah pengunduran diri. Jadi presiden itu atau wakil presiden itu bisa dimakzulkan atau bisa dipecat lah bahasa simpelnya seperti itu. Dalam sejarah Indonesia itu ada beberapa presiden yang sebenarnya itu bahasa sederhananya atau bahasa kasarnya itu adalah dimakzulkan, bukan mengundurkan diri. Kayak Presiden Soeharto. Nah, Presiden Soeharto, kemudian ada Gus Dur. Nah, mereka kan masa jabatannya sebenarnya masih beberapa tahun, tapi mereka dimakzulkan oleh MPR. MPR, ya karena beberapa pertimbangan lah kayak gitu, dimakzulkan. Nah, ada beberapa kriteria lagi. Jadi pemakzulan itu biasanya orang yang itu memang permasalahan cukup kompleks ya. Jadi kalau misalkan presiden itu makzul akan digantikan oleh wakil presiden. Nah, jadi kalau misalkan nih em, Presiden Prabowo itu dimakzulkan misalkan atau dilengserkan, ya bahasa bahasa ininya dilengserkan kayak gitu. Nah, itu nanti yang menggantikan eh, adalah wakil presidennya. Sama kayak dulu, sama kayak misalkan misalkan sama kayak misalkan dulu itu Soeharto. Soeharto kan dimajukan. Nah, yang mengganti itu adalah wakil presidennya. Wakil presidennya itu adalah B.J. Habibie. Nah, itu kan jadi B.J. Habibie itu dipilih bukan melalui pemilu. Nah, kemudian siapa lagi? Ada lagi. Misalkan kayak seingatku dulu em, oleh ini, oleh sorry, Gus Dur itu juga dimaksudkan. Nah,
Karena waktu itu dulu adalah Megawati, akhirnya digantikan oleh Megawati jadi presiden. Jadi Megawati itu presiden yang menggantikan Gus Dur ketika dimajukan atau dilengsarkan bahasa simpelnya seperti itu. Nah, apakah em, bagaimana jika setelah dari presiden dimajukan digantikan oleh wapres, kemudian eh, wapresnya juga dimajukan, misalkan kayak gitu, kemudian siapa yang ganti? Nah, ini kalau kita mengacu kepada peraturannya itu disebut dengan triumvirat. Triumvirat itu adalah tiga kementerian yang menjalankan fungsi presiden dan wakil presidennya secara bersama-sama. Menteri apa aja? Ada menteri yang pertama itu ada menteri luar negeri. Nah, kemudian sorry, presiden itu digantikan oleh tiga kementerian. Ada Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Kementerian Pertahanan. Ini, jadi tiga tiga menteri ini akan menggantinya, dimazulkan atau dipecat atau dilengsarkan, maksudnya seperti itu. Cuman kayaknya kalau sekarang um, kecil deh kemungkinan presiden itu dilengsarkan deh. Kalau masa-masanya Soeharto sih ya mungkin mungkin bisa. Masa Gus Dur ya masih bisa. Cuman kalau sekarang kayaknya kemungkinannya kecil deh. Karena basis-basis masa pendukungnya cukup besar kan. Maksudku itu agak-agak akan kayaknya akan cukup cukup rumit untuk diinikan gitu. Tapi intinya seperti itu. Jadi ketika presiden itu dimakzulkan, ini makzulnya itu baik ini ya. em, oh istilahnya ini triumvirat. Ya, triumvirat. Aku kurang lebih kurang paham ini istilahnya ini dari bahasa apa. Cuman triumvirat ini adalah tiga tiga kementerian yang bertugas untuk menjalankan fungsi kepresidenan. Ada Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Pertahanan. Nah, cuma kurang tahu nih dari segi aspek apa ya kenapa bisa dipilih tiga kementerian ini. Ya mungkin kalau dilihat ya tiga lembaga ini yang paling mencerminkan tugas-tugas dari kementerian atau dari presiden itu sendiri. Jadi kayak misalkan nih, misalkan em, kayak ini sempat sempat dulu deh, sempat ada yang nyinggung aku lupa siapa ya. Aku lupa guru besar hukumnya Universitas Andalas, Ferry Amsari atau siapa. Tapi ada sempat ngomong kalau misalkan Presiden Prabowo dilengsarkan, Presiden nanti kan Gibran naik nih, Gibran dilengsarkan. Nah, yang menggantikan itu adalah Kementerian Dalam Negeri sekarang. Kayak ini Tito Karnavian. Kemudian Kementerian Luar Negerinya kan si Menteri Sugiono. Nah, kalau Kementerian Pertahanannya kalau nggak salah itu kan siapa ya? Safri Samsudin kalau nggak salah. Aku lupa kalau saya kemudian em, nama Menteri Pertahanan, iya betul, Safri Samsudin. Nah, kalau yang mengganti, kalau misalkan Gibran juga dilengsarkan, yang menggantikan tiga orang itu ada em, ada si Sugiono, salah satu Kementerian Luar Negeri, ada Tito Karnavian sebagai Kementerian Dalam Negeri dan ada Safri Samsudin sebagai Menteri Pertahanan. Nah, itu ya, itu nomor yang pertama. Kita nextkan ke soal nomor yang kedua. Apa menjadi alasan utama pembentukan BPUPKI? Nah, ini BPUPKI ini beda ya dengan PPKI ya. Jadi BPUPKI ini adalah Badan Penyelidikan Usaha Persiapan Kemerdekaan. Tujuan pembentukannya apa? Nah, tujuan pembentukannya adalah untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Nah, ini berbeda dengan beberapa opsi yang lain. Ini kelihatan opsinya jelas kelihatan jomplang ya. Yang namanya Badan Penyelidikan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia ya, tugasnya mempersiapkan kemerdekaan. Nah, opsi ini apa? Opsi ini adalah menindas rakyat Indonesia. Ini jelas salah nih. Untuk membentuk kolonialisme baru juga salah.
untuk memfasilitasi pemulihan kekuasaan Belanda. Ini juga salah nih. Justru BPUPK itu dibentuk supaya nggak dijajah lagi, bukan malah em, memfasilitasi pemulihan kekuasaan Belanda. Yang untuk memperkuat kekuasaan Jepang di wilayah Indonesia. Nah, ini juga salah nih gitu. Mungkin kalau kedoknya Jepang mungkin iya, tujuannya supaya Indonesia mendukung Jepang. Tapi tujuan utama alasan pembentukan BPUPKI ya untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Kalau dalam bahasa Jepangnya namanya itu adalah Dokuritsu Junbi Chosakai. Kalau nggak salah yang PPKI itu namanya Dokuritsu Junbi Inkai kalau nggak salah. Nah ini BPUPKI dibentuknya tahun 1 Maret 1945. Nah, tujuan pembentukannya apa? Adalah untuk menyelidiki dan mempersiapkan segala hal penting yang berkaitan dengan tata pemerintahan, dasar negara, dan ekonomi guna mendirikan negara Indonesia merdeka. Jadi memang, tapi kalau secara politisnya, jadi memang BPUPK ini kan dibentuk untuk mempersiapkan kemerdekaan. Tapi sebenarnya kedoknya si Jepang ini tujuannya itu sebenarnya nggak gitu. Jadi Jepang itu memang dia membentuk atau mendukung badan ini ya supaya mereka dapat simpati, menarik simpati dukung rakyat Indonesia. Nah, jadi Jepang itu kan sebenarnya tahun 44 deh, 44 atau 45 awal itu sebenarnya Jepang itu udah mulai banyak kalah di berbagai front peperangan. Dia kan peperangannya kan di kawasan Asia Pasifik nih, kawasan Asia Pasifik. Sebenarnya mereka udah hampir kalah. Nah, karena mereka melihat mereka udah hampir kalah, maka mereka menjanjikan kemerdekaan buat Indonesia. Menjanjikan kemerdekaan buat Indonesia. Salah satunya adalah realisasinya adalah pembentukan BPUPKI. Yang awalnya tujuannya sebenarnya bukan untuk memberikan kemerdekaan, tapi sekedar iming-iming semata kayak gitu. Tujuannya nanti adalah supaya mereka dapat dukungan dari Indonesia, dapat dukungan, mengirimkan banyak tentara sebagainya. Kalau misalkan Jepang menang ya, aku yakin BPUPKI ini nggak akan ya cuma sekedar janji-janji aja. Karena Jepang itu sebenarnya menjanjikan kemerdekaan Indonesia itu bukan cuma sekali dua kali, tapi ada berkali-kali. Nah, makanya dulu kan kita kenal namanya ada golongan muda itu yang kemudian menculik Soekarno dan Muhammad Hatta, yang golongan tua. Karena golongan muda ini tahu Jepang itu nggak akan memberikan kemerdekaan buat Indonesia. Pembentukan BPUPK dan PPK ini cuma kedok aja supaya Indonesia mendukung mereka. Jadi peristiwa penculikan itu ya tidak benar-benar salah juga, itu ada benarnya juga. Karena golongan muda ini tahu nih, ya kalau Jepang itu cuma janji-janji doang kayak gitu. Nah, sampai yang terakhir itu adalah ketika Soekarno dan Muhammad Hatta ini dipanggil ke Vietnam kalau nggak salah waktu itu. Nah, dipanggil ke Vietnam, katanya sih janji-janji kemerdekaan lagi. Cuman ya gitu. Nah, sampai yang terakhir kan em, golongan muda ini kan tahu Jepang itu udah menyerah itu ya dari radio sebenarnya. Jadi nggak diberitahu oleh oleh Jepang. Jepang itu ya tugasnya waktu itu adalah mengamankan Indonesia untuk diserahkan kembali kepada Belanda. Nah, akhirnya yang tahu itu kan namanya ada satu namanya tokoh namanya Sultan Syahrir yang dia tuh memang sering atau memiliki jaringan radio internasional. Waktu itu ke Belanda kalau nggak salah. Dia yang tahu tuh kalau misalkan Jepang itu udah menyerah pada sekutu. Kalau Jepang udah menyerah kepada sekutu, pasti mereka nggak bisa memberikan kemerdekaan buat Indonesia. Yang kedua, mereka terikat perjanjian supaya kemerdekaan itu atau kemerdekaan Indonesia itu nggak jadi dan wilayah yang diserahkan kepada Belanda. Itu memang udah perjanjian perangnya. Nah, makanya nanti ya si Belanda ini kan balik lagi nih ke Indonesia. Kalau secara hukum internasional itu nggak salah mereka balik lagi ke Indonesia. Nggak salah karena ya memang perjanjian internasionalnya wilayah-wilayah yang sebelumnya dikuasai oleh Jepang dikembalikan ke pemilik sebelumnya.
Nah, wilayah Indonesia itu sebelumnya dikuasai oleh Belanda. Jadi harus diserahkan kepada Belanda lagi. Cuman karena inisiatifnya golongan pemuda, akhirnya kemerdekaan itu udah diproklamasikan. Nah, ketika diproklamasikan ya Indonesia sebagai bangsa yang merdeka nggak mungkin lagi mau dijajah sama Belanda. Jadi bahasa simpelnya seperti itu. Jadi ya Belanda patuh terhadap hukum internasional dan menganggap Indonesia adalah hak mereka. Indonesia nggak mau mengakui hal tersebut karena mereka adalah bangsa yang merdeka. Dan terjadilah peperangan. Makanya setelah Indonesia merdeka tahun 45 ya nggak kemudian langsung enak, tapi masih perang-perang lagi. Ada berbagai pertempuran. Ada pertempuran nanti kalau di Jogja ya ada serangan umum 1 Maret, ada Palagan Ambarawa, ada pertempuran Jenderal Sudirman. Nah, itu kebanyakan ya mereka bertempurnya di era-era revolusi fisik itu. Gitu. Jadi BPUPK ini cuma cuma kedok aja sebenarnya. Cuma kedok atau cuma cara buat menarik simpati rakyat Indonesia. Itu sering lah, banyak banget upaya-upaya yang dilakukan oleh oleh apa ya? Oleh Jepang. Banyak banget. Termasuk poster-poster propaganda itu banyak banget. Kenapa banyak orang ikut Romusa ya? Karena ada propaganda itu. Termasuk Soekarno juga terlibat. Jadi kalau teman-teman pernah ngelihat poster propaganda Jepang ya, bener-bener itu poster propaganda, ajakan ini, ajakan berjuang dan sebagainya, ajakan melawan Barat dan sebagainya. Jadi sekompleks itu sebenarnya permasalahannya. Oke, kita next kan ke soal nomor yang ketiga. Bangsa Indonesia seharusnya memiliki kebanggaan dalam menggunakan bahasa Indonesia. Dalam hal ini, bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa nasional dengan fungsi sebagai, ini lebih ke A ya. Ya, jawabannya adalah yang A, lambang kebanggaan nasional. Kenapa bisa sebut sebagai lambang kebanggaan nasional? Oh, ini pembahasannya. Nah, kalau dari sini, bahasa Indonesia itu memiliki kedudukan sebagai bahasa nasional. Nah, ini berdasarkan dari perumusan Seminar Politik Bahasa Nasional. Nah, kalau mengacu daripada seminar itu, ada beberapa poin-poin utama fungsi dari bahasa um, kalau bikin ya. Oh, 18 bagi suku. Oh, ada sukunya sini yang salah nih. Bangsa. Eh, bentar. Oh, iya, 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 betul, betul. Ada 4 fungsinya. Yang pertama adalah lambang kebanggaan nasional. Nah, ini bahasa Indonesia ini mencerminkan nilai sosial budaya yang mendasari rasa kebanggaan bangsa. Penggunanya menunjukkan rasa bangga dan setia terhadap warisan luhur bangsa. Fungsi yang kedua itu adalah lambang identitas nasional. Em, Lambang identitas nasional bahasa Indonesia merupakan jati diri bangsa Indonesia yang membedakan dengan bahasa lain. Ini pembeda nih, identitas. Kemudian ada alat pemersatu berbagai suku bangsa. Ya, bahasa Indonesia ini yang memungkinkan berbagai suku bangsa dengan latar belakang sosial dan bahasa daerah berbeda untuk bersatu tanpa harus meninggalkan identitas kesukaannya. Dan alat penghubung antar daerah dan antar budaya menjadi media komunikasi utama dan kepentingan nasional seluruh pelosok Nusantara. Oh iya iya. Ya lebih ke ininya ya. Jadi sebenarnya kalau secara fungsinya memang ada ininya, ada beberapa bagian-bagian yang menjadi bagian dari fungsinya. Tapi kalau yang spesifiknya lebih kepada kebanggaan, rasa kebanggaan bangsa itu lebih kepada lambang kebanggaan nasional. Nah, ini titik poinnya di sini. Oke, oke. Ini lebih kepada ini ya, pertanyaan lebih kepada kebanggaan kebanggaan bangsa. Oke, rekan-rekan sekalian, udah jam 7. Nanti kita akan lanjutkan lagi di
mungkin sekitar jam 8 ya. Jam 8 nanti kita akan lanjutkan di pembahasan nomor nomor keempat. Nah, oke, sekian buat sesi yang pertama ini. Kita next ketemu di pertemuan selanjutnya di jam 8 nanti. Oke, terima kasih. Selamat malam. Kita melanjutkan dari beberapa bahasan yang sudah disampaikan tadi. Kita next ke soal nomor 4. Um, Nomor 4, asli, abadi, tunggal, dan tidak terbatas merupakan sifat kedaulatan menurut. Nah ini kalau dari jawabannya adalah menurut versinya si Jin Bodin. Nah si Jin Bodin ini sebenarnya adalah dia adalah seorang ahli hukum dan juga seorang filsuf politik asal Prancis yang dianggap sebagai bapak teori kedaulatan modern. Nah jadi dia um, mengusulkan bahwa kedaulatan itu memiliki empat sifat pokok. Yang pertama itu ada asli, jadi kekuasaan itu tidak berasal atau tidak diberikan oleh kekuasaan lain yang lebih tinggi. Jadi udah dia asli dimiliki oleh seorang ya kalau konteksnya raja ya raja gitu. Nah kemudian abadi, kekuasaan itu tetap ada selama negara itu berdiri. Jadi meskipun pemegang kedaulatan atau pemerintahannya berganti, rajanya berganti ya kekuasaan itu akan tetap ada. Kemudian selanjutnya adalah tunggal atau bulat. Jadi kekuasaan itu merupakan satu-satunya kekuasaan tertinggi dalam negara dan tidak dapat dibagi-bagi kepada lembaga yang lain. Nah ini beda dengan konsepnya si Montesquieu. Kalau si Montesquieu ya dia kekuasaan itu ya dibagi-bagi, jadi nggak terpaku pada um, satu satu objek aja kayak gitu. Nah kemudian tidak terbatas, jadi kekuasaan tersebut tidak dibatasi oleh kekuasaan yang lebih tinggi. Itu versinya si Jean Bodin. Nah, kalau versinya yang lain, kalau Agustinus ini dia konsep kedaulatannya itu adalah dengan kedaulatan Tuhan dan pandangan teologis tentang negara. Kalau Thomas Aquinas ini yang menekankan pada hukum alam dan hukum abadi. Kalau Niccolo Machiavelli dia lebih berfokus kepada stabilitas kekuasaan, realisme politik dan pemisahan etika dan politik praktis daripada teori formal sifat kedaulatan. Kalau si Thomas Hobbes ini ya dia memang membahas kedaulatan absolut dalam teori kontrak sosial. Tapi rumusan spesifik kedaulatan yang tadi itu lebih kepada mengacu pada konsep yang ditawarkan oleh si Jean Bodin tadi. Jadi ya dia ini kan orang Perancis ya. Perancis ini memang terkenal dengan berbagai macam-macam pemikirannya. Ya salah satu yang terkenal sebenarnya ada satu lagi namanya si Montesquieu. Dia juga mengenal konsep pembagian kekuasaan. Ya yang kita kenal sekarang dengan nama trias politika. Itu juga orang Prancis juga. Oke, kita next kan ke soal nomor kelima. Pelaksanaan otonomi daerah merupakan amanat dari Undang-Undang 1945 terkhusus pada pasal, nah ini jawabannya adalah pasal 18, ada opsi B. Jadi di pasal 18 UUD 1945, ini adalah salah satu pasal yang sebenarnya itu sehingga tuh kayaknya ini dibahas di setelah amandemen. Cuman aku agak lupa ini amandemen yang keberapa. Tapi kayaknya amandemen awal-awal. Itu justru setelah Orde Baru. Karena di masa Orde Baru saat semua. Tuh. Nah, kalau mengacu pada pasal 18, pasal ini sebenarnya adalah salah satu pasal yang tujuannya itu untuk membagi wilayah Indonesia ke dalam provinsi, kabupaten, dan kota. Dan masing-masing tingkatan-tingkatan itu memiliki bahasa simpelnya adalah memiliki kekuasaan tersendiri. Cek-cek suaranya masuk atau masih hilang?
Bentar, ya sinyalnya itu. Masih ada? Oh, aman, aman. Oke. Nah, em, oke, aman. Nah, jadi di dalam pasal 18 ini, terutama di pasal di ayat 2 dan ayat 5-nya, di ini dijelaskan bahwa pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, kota dan kota mengurus sendiri urusan pemerintahannya menurut asas otonomi dan tugas pembantu. Nah, jadi makanya kalau sekarang itu kan ada tuh yang namanya pemilihan umum. Kalau tingkat provinsi ada gubernur, tingkat kabupaten ya nanti ada bupati, kalau kota ya ada wali kota. Jadi pemilihan umum di tingkat tersebut itu baru ada setelah era reformasi atau setelah Orde Baru nggak ada lagi. Atau bahasa simpelnya setelah ada otonomi daerah. Jadi sebelum ada otonomi daerah ya biasanya kepala daerah itu setahu kayaknya ditunjuk oleh presiden. Nah ini berbeda dengan era sekarang. Nah perbedaannya di sana. Di satu sisi ya em, setiap daerah itu bisa melakukan pemilihan sendiri-sendiri. Melakukan pemilihan sendiri-sendiri. Kota yang mengatur pemilihan mereka sendiri, gubernur yang melakukan pemilihan mereka sendiri, diatur sendiri, em, dan kabupaten pun mengatur sendiri kayak gitu. Cuman permasalahannya adalah dengan ada otonomi daerah ini, karena kekuasaan itu dibagi-bagi ke tingkat daerah, ini rawan dengan namanya politik dinasti. Kenapa seperti itu? Karena orang-orang yang berkuasa, baik di tingkat provinsi, kabupaten maupun wali kota itu kadang-kadang ada yang berkerabat. Nah, ini jadi permasalahan nih, kenapa jadi permasalahan? Karena kalau sesama kerabat mereka pasti saling membantu. Ya, baik dalam urusan kampanye dan seterusnya. Dan gak jarang kampanye-kampanyenya dilakukan menggunakan fasilitas negara. Jadi, di satu sisi memang pemilihan pada tingkat provinsi, kabupaten maupun kota ini ya bagus. Mereka memiliki hak demokrasi tersendiri, memiliki hak politik menentukan pemimpin sendiri. Cuman permasalahannya adalah hal seperti ini rawan sekali dengan namanya politik dinasti. Nah, kemudian di pasal limanya, di ayat kelimanya baru dijelaskan bahwa pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat. Jadi memang pemerintahan daerah itu memiliki otonomi seluas-luasnya, kecuali masalah perundang-undangan itu tetap ke pusat. Jadi karena ada otonomi daerah ini memberikan mereka keleluasaan mengelola salah satunya adalah sumber daya alam. Nah, jadi kalau dulu sebelum ada otonomi daerah ya sumber daya alam, kemudian ya bisa emas, kemudian ada minyak bumi, kemudian ada nikel, timah dan seterusnya. Itu ya yang mengelola adalah pusat. Daerah itu mungkin cuma dapat kadang-kadang ya dana bagi hasil, tapi itu kan juga nggak full juga. Jadi daerah nggak punya hak seperti itu. Jadi semuanya keputusannya dari pusat. Cuman setelah ada otonomi daerah, daerah itu juga sebenarnya bisa mengatur hal seperti itu. Nah, jadi cukup sebenarnya otonomi daerah ini bagus juga sebenarnya secara ininya. Cuman ya permasalahan tadi karena kekuasaan itu kemudian dibagi-bagi ketika daerah ya tadi rawan dengan politik dinasti karena masing-masing daerah yang punya kekuasaan atau pemimpinnya tersendiri. Yang kedua ya rawan dengan praktek korupsi. Karena semuanya ya terpusat di beberapa tempat-tempat tadi gitu. Apalagi Indonesia kan negara kepulauan nih, negara kepulauan dan susah melakukan pengawasan ke daerah-daerah. Malah kalau kita lihat secara em, sebenarnya kalau dilihat secara detail justru di daerah-daerah di luar Pulau Jawa itu jauh lebih lebih rawan praktek korupsi karena ya pemerintah pusat nggak bisa mengawasi secara langsung kayak gitu. Ya jadi ya cukup 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 bermasalah lah kayak gitu. Jadi satu sisi ya otonomi daerah ini bagus, memberikan keleluasaan kepada daerah-daerah mengatur masalah politik, termasuk masalah sumber daya alam hingga
APBD mereka atau keuangan. Tapi di sisi yang lain ya dampak negatifnya ada tersendiri. Kalau dulu bahkan ada salah satu apa ya salah satu ucapannya guru besar hukum UII namanya Prof. Mahfud MD. Kalau dulu di era Orde Baru itu korupsi itu terpusat di lingkaran kekuasaan presiden, kalau sekarang ya korupsi itu sampai ke tingkat-tingkat daerah. Karena kalau dulu korupsinya ya yang ngatur presiden, siapa aja yang boleh korupsi. Kalau sekarang ya daerah-daerah bisa korupsi juga gitu. Itu mengenai otonomi daerah. Ini kalau beberapa pasal yang lain udah aku cantumin sini ya. Kalau pasal 12 ini mengatur tentang kementerian negara dan menteri-menteri yang membantu presiden menjalankan kekuasaan di pemerintahan tingkat pusat. Kalau pasal 19 itu mengatur tentang DPR termasuk cara pemilihan anggota dan masa sidangnya. Pasal 20 itu mengatur tentang kewenangan DPR dalam membentuk undang-undang atau dalam bahasa ininya disebut sebagai fungsi legislasi. Pasal 21 itu mengatur tentang hak anggota DPR untuk mengajukan usulan rancangan undang-undang. Oke, kita next kan ke soal nomor yang keenam. Sumpah Pemuda merupakan titik balik pemuda Indonesia untuk bersatu demi mewujudkan Indonesia merdeka. Tokoh yang membacakan Sumpah Pemuda adalah, nah ini jawabannya adalah Sugondo Joyo Puspito. Sorry, ini opsi yang C ya. Nah, Sugondo ini atau Sugondo Joyo Puspito ini adalah seorang ketua Kongres Sumpah Pemuda 2, Kongres Pemuda 2 yang berlangsung dari tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928 di Jakarta. Nah, jadi dia ini adalah seorang sebagai pemimpin Kongres ya, dia ini bertanggung jawab memimpin jalannya acara sampai membacakan rumusan ikrar yang sekarang kita kenal dengan Sumpah Pemuda di hadapan para peserta Kongres. Nah, jadi kalau bagi sebagian orang ya, Sumpah Pemuda ini merupakan titik tolak. Titik tolak perjuangan itu dilakukan atas nama Indonesia. Jadi kalau sebelum-sebelumnya kan perjuangan itu masih sifatnya kedaerahan. Sifatnya kedaerahan, sifatnya itu cenderung oleh organisasi-organisasi tersendiri. Nah, dengan adanya Sumpah Pemuda ini, inilah konsep mengenai keindonesiaan, persatuan bangsa itu muncul kayak gitu. Jadi memang betul sebelum adanya Sumpah Pemuda ya perjuangannya masih sifatnya ya masih sifatnya organisasi dan kedaerahan. Apalagi sebelum ada organisasi ini ya perjuangannya masih melalui kerajaan, oleh raja-raja tertentu dan seterusnya. Nah, ini salah satu atau tokoh yang membacakan Sumpah Pemudanya namanya adalah Sugondo Joyo Puspito. Oh, yang lain salah ya. Yang ini Emir Syarifudin ini dia terlibat memang dalam Kongres, cuman dia sebagai bendahara. Muhammad Yamin ini adalah sekretarisnya. Joko Marsaid ini adalah wakil ketua dan susunan pada Kongres. Nah, jadi yang mewakili Jung Java. Kalau Rohyani ini pembantu dua dalam susunan panitia Kongres. Jadi yang bertindak sebagai ketua sekaligus pembaca adalah Sugondo Joyo Puspito. Ya, kayak ini di beberapa, aku lupa kalau nggak salah di UGM itu ada satu gedung, em, ya gedung di FIB namanya Fakultas Ilmu Budaya namanya itu adalah Sugondo Joyo Puspito. Nah, itu diambil dari nama ini kayak gitu. Oke, next nomor 7 di bawah ini termasuk ke dalam lembaga eksekutif adalah, nah ini jelas ya, lembaga eksekutif adalah presiden. Nah, ini yang aku bilang tadi. Ini memakai konsepnya si Montesquieu. Kalau teman-teman masih ingat, di Indonesia itu kan ada namanya konsep trias politika. Pencetusnya siapa? Pencetusnya adalah Montesquieu. Ini juga seorang filsuf dari Prancis. Montesquieu dari Prancis. Nah, um, nama konsep yang dia tawarkan adalah trias politika atau tiga pembagian kekuasaan. Kenapa harus dibagi? Nah, beda kalau sama Jean Bodin tadi. Kalau Jean Bodin tadi kekuasaan itu harus bulat, harus tunggal.
Kalau dia beda, kalau dia pengen membagi kekuasaan itu menjadi tiga bagian. Apa aja? Nah, yang pertama itu adalah kekuasaan legislatif atau kekuasaan untuk pembuatan aturan atau undang-undang. Isinya, sorry. Yang kedua itu ada eksekutif. Kita jabarin isinya apa aja ya. Eksekutif ini adalah pelaksana undang-undang. Yang terakhir adalah yudikatif. Ini adalah kekuasaan kehakiman. Nah, legislatif ini isinya apa aja? Legislatif ini ada, isinya yang pertama ada DPR, ada MPR, ada juga DPD. Kalau di tingkat daerah ada namanya DPRD, itu adalah kekuasaan legislatif. Eksekutif ini adalah yang melaksanakan perundang-undangan, kehakiman atau pengawasan. Sorry. Eksekutif ini siapa aja? Ada namanya presiden, ada namanya wakil presiden, ada menteri-menteri dan seterusnya. Nih, ini masuk kekuasaan eksekutif ya, presiden tadi. Yang terakhir ada namanya kekuasaan kehakiman atau bagian pengawasan. Isinya apa aja? Ada Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, peradilan-peradilan, dan seterusnya. Itu ada banyak sekali peradilan. Nah, tiga konsep kekuasaan ini. Jadi ini yang ditawarkan oleh si Montesquieu tadi. Nah, presiden itu adalah bagian dari eksekutif. Dan em, tiga pembagian kekuasaan ini tidak boleh saling mengintervensi sebenarnya. Tidak boleh mengintervensi, tidak boleh saling apa ya, bersekongkol, bahasa simpelnya seperti itu. Kenapa? Karena tiga kekuasaan ini harus berjalan seimbang. Ya tujuannya dipisah ya supaya mereka mereka nggak ini berhubungan, iya, tapi dalam konteks yang positif, bukan dalam konteks yang cenderung persekongkolan. Nah, makanya dulu pas wakil presiden Gibran tuh mencalonkan diri sebagai presiden, sorry, mencalonkan diri sebagai wapres kan banyak tentang tuh karena keterlibatan pamannya yang dari MK, sedangkan ayahnya adalah presiden, satunya lembaga eksekutif, satunya lembaga yudikatif. Nah, itu jadi bermasalah karena ditakutkannya ada intervensi politik dari eksekutif kepada yudikatif. Intervensi politik ya dalam konteks ya KKN waktu itu. Itu jadi orang-orang banyak protes. Nah, karena ya tadi tiga lembaga ini nggak boleh saling ini sebenarnya, nggak boleh saling bersekongkol. Itulah harus dibagi-bagi kekuasaannya. Nah, termasuk DPR juga dengan eksekutif ini nggak boleh juga sebenarnya. Makanya kalau ada yang anggota-anggota DPR mungkin mencecar ini, mencecar menteri-menteri, bertanya-tanya sampai mungkin berdebat dan seterusnya. Ya memang sebenarnya tugas mereka seperti itu. Tugas mereka kan yang menyelidiki, kemudian melihat kinerjanya si eksekutif ini sesuai gak dengan undang-undang. Nah, seperti itu. Jadi ya memang tugasnya seperti itu tiga-tiga lembaga ini. Cuman ya kadang-kadang ya intervensi politik adalah kayak misalkan presidennya nih, presidennya kan dari Gerindra, ya otomatis ya anggota DPR yang dari Gerindra ya bakal mendukung presidennya kayak gitu. Jadi ya idealnya memang em, ketiga lembaga ini ya kekuasaannya terpisah. Tapi kadang-kadang juga kepentingannya juga kadang-kadang ada yang bersenggolan juga gitu. Nah, ini konsepnya sih Montesquieu, cuman hmm, ada satu lagi konsep pemisahan kekuasaan kalau nggak salah. Itu sama juga dengan konsepnya em, si Montesquieu, ada tiga juga. Cuman kalau nggak salah si satunya ini ada perbedaan di satu, oh ini di satu lembaga konsep
Kalau kalian ketemu nama John Locke, ini juga sebenarnya konsep pemisahan kekuasaannya mirip dengan si Montesquieu ini. Ya, kekuasaannya apa aja? Kekuasaannya ada legislatif, ada eksekutif, ada satu lagi itu namanya federatif. Bedanya di federatif doang. Ya legislatif ya sama pembuatan undang-undang, kalau eksekutif ya pelaksana. Nah, federatif ini bukan pengawasan tapi atau kehakiman, tapi lebih kepada hubungan luar negeri. Nah, ini konsepnya sih si John Locke. Nah, kalau ada nanti ketemu soal seperti itu, tapi dia lebih kepada konsepnya si John Locke. Nah, bedanya di situ, bedanya di federatif, bedanya di sana. Kalau nggak salah John Locke ini dari dia kan nggak salah dari Inggris deh. Nah, jadi kalau misalkan masalah federatif ini ya hubungan luar negeri, baik itu dari sisi melakukan perang, mengajukan perjanjian damai, mengajukan aliansi dan seterusnya. Nah, itu sih si John Locke ini. Nah, beda dengan konsepnya si siapa tadi Montesquieu tadi gitu. Cuman aku nggak tahu apakah kekuasaan kehakimannya di mana. Kalau negara ya penganut si konsep mungkin kalau nggak salah seingatku ada satu kalau nggak salah yang menganut konsepnya si ini. Inggris itu kalau nggak salah itu penganut konsepnya si konsepnya si John Locke ini. Ya, seingatku. Hmm. Dan Amerika juga seingatku ada sempat ini sempat 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 terpengaruh juga. Cuman aku nggak tahu terpengaruhnya di bagian apa. Tapi kalau ada yang tanya negara penganut penganut konsep konsepnya si John Locke ini itu adalah Inggris seingatku. Karena dia memang dari Inggris juga sama negara-negara Eropa Barat sepertinya ya. Kayaknya Prancis sama Jerman juga iya. Juga sempat-sempat memakai ini juga. Tapi setahu yang pasti itu adalah Inggris. Karena John Locke ini memang dia kan orang Inggris ya. Kalau Montesquieu tadi ya, dia orang Prancis sebenarnya. Dan memang banyak pemikiran-pemikiran mengenai kekuasaan ini yang terpengaruh sebenarnya dari semangat zaman itu. Si John Locke ini kan ya dia terpengaruhnya karena kekuasaan raja di Prancis itu kan absolut tuh. Raja-rajanya powerful sekali. Jadi ya dia membagi kekuasaan ini jadi tiga supaya seimbang gitu. Tapi kalau di Indonesia ini pakainya konsep si Montesquieu ini, Trias Politika. Ini hal yang ya hal yang kita lakukan lah kayak gitu. Kalau Kementerian Luar Negerinya itu ya masuknya di eksekutif. Kalau di John Locke ini kan Kementerian Luar Negerinya kayaknya ya yang mengadakan hubungan luar negeri itu masuknya ke federatif. Gitu. Oke, itu si dua konsep tadi, konsep pemisahan kekuasaan. Itu salah satu konsep yang sebenarnya cukup penting sekali buat dilihat ya untuk membagi ya kekuasaan itu jadi tiga. Nggak cuma dari segi konsepnya tapi juga penerapan di lapangan. Cuman ya tadi idealnya kan ya yang di lapangannya kan sesuai dengan konsep itu tapi ya kadang-kadang ya nggak selalu seperti itulah. Oke, next nomor 8 yang bukan termasuk prinsip-prinsip dasar negara yang disusun oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 adalah, nah yang terkecuali adalah konsep kekeluargaan. Itu adalah konsep yang terkecuali. Nah, jadi Soekarno ini dia mencetuskan salah satu usulan dasar negara yang diberi nama Pancasila. Nah, itu konsep yang dia tawarkan dalam sidang BPUPKI. Nah, ingat kalau BPUPKI ini adalah Badan Penyelidikan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Jadi tugasnya kebanyakan ya menampung usulan,
Dan memang di BPUPK ini setahu ya ada 6 atau 9 orang Jepang kalau nggak salah yang tujuannya memang buat mengawasi. Jadi setelah dirapatkan, usulan itu akan disampaikan kepada Jepang. Itu di BPUPKI. Nah, ada tiga sebenarnya yang mengusulkan. Tiga, tiga tokoh, tiga tokoh pengusul. Tiga tokoh pengusul dasar negara. Ada yang bilang empat, ada yang bilang satunya lagi itu Muhammad Hatta. Cuman aku belum nemuin preferensinya, sorry, belum nemuin referensinya ya. Em, Hatta itu mengusulkan apa aja. Nah, tuh, cuman yang aku tahu itu ada tiga tokoh itu. Yang pertama itu ada em, yang pertama itu ada namanya Muhammad Yamin. Benar. Ada Muhammad Yamin. Muhammad Yamin ini mengusulkannya kalau nggak salah tanggal 29 Mei. Ini 1945. Itu sih Muhammad Yamin. Kalau mau mencirikan Muhammad Yamin ini cenderung lebih lebih gampang. Cirinya apa aja? Ada konsep ditawarkan adalah peri kebangsaan, peri kemanusiaan, kemudian ada peri ketuhanan, ada peri kerakyatan, ada kesejahteraan rakyat. Jadi yang dia tawarkan ya ada kata perinya semua. Nah, kemudian yang kedua itu ada namanya pengusulnya adalah Supomo atau Dr. Supomo. Kapan dia mengusulkannya? Dia mengusulkannya pada tanggal 31 Mei 1945. Apa yang dia tawarkan? Dia tawarkan ada yang pertama kali adalah persatuan dan ada kekeluargaan. Ya, di opsi tadi ini kekeluargaan ini adalah konsepnya si Supomo, bukan Soekarno. Ada kekeluargaan, ada yang namanya keseimbangan lahir dan batin. Ada juga namanya musyawarah. Ada juga namanya keadilan. Ya. Nah, tokoh yang terakhir yang mengusulkan itu adalah namanya adalah Soekarno. Dia mengusulkannya pada tanggal 1 Juni 1945. Dan nanti dikenal sebagai hari kelahiran Pancasila. Dan ini beda ya sama Kesaktian Pancasila ya. Kalian jangan terkecoh. Kalau Kesaktian Pancasila itu 1 Oktober. Itu sejarahnya karena terjadinya peristiwa G30S. Nah, karena peristiwa kudetanya itu kan dari tanggal 30 malamnya tuh, yang tujuannya gerakan itu kan adalah mengganti dasar negara atau Pancasila. Cuman karena gerakan itu gagal, nah Pancasila itu dianggap sesuatu yang sakti, karena nggak bisa digantikan. Makanya 1 Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Tepatnya 1 Oktober 1965. Nah, kalau Pancasila itu tanggal 1 Juni 1945. Apa saja usulan-usulan oleh Soekarno? Ada namanya kebangsaan Indonesia. Atau dalam bahasa lainnya itu kadang-kadang namanya nasionalisme. Nasionalisme. Ada kemudian em, peri kemanusiaan. Atau dalam bahasa lainnya kadang-kadang internasionalisme. Kalau kalian ketemu kata-kata internasionalisme, itu usulannya Soekarno, bahasa lain dari perikemanusiaan. Ada mufakat dan demokrasi atau mufakat demokrasi.
ada juga kesejahteraan rakyat. Oke, yang terakhir, nah, yang terakhir adalah ketuhanan yang Maha Esa. Cuma kadang-kadang ada yang menuliskannya itu adalah ketuhanan yang berkebudaya, berkebudayaan. Aku kurang tahu nih, apakah memang penafsirannya seperti itu ya? Aku kurang mendalami apakah penggunaan istilah ketuhanan yang Maha Esa itu memang sama dengan ketuhanan yang berkebudayaan. Cuman kadang-kadang ada yang menuliskannya ketuhanan yang berkebudayaan dan ketuhanan yang Maha Esa. Itu usulannya si Soekarno. Setahu tiga tokoh ini yang mengusulkan dasar negara. Dulu sempat ada yang bilang Muhammad Hatta itu juga mengusulkan. Cuman aku nggak nemu referensi usulannya Muhammad Hatta itu. Ya nanti kalau ketemu mungkin aku coba sampaikan juga. Tapi setahu yang sering muncul atau sering ada itu ya tiga tiga usulan ini di sidang BPUPKI. Kalau sidang PPKI-nya beda lagi nanti. Kalau sidang PPKI itu justru setelah kemerdekaan kebanyakan. Ya karena em, Soekarno dan Muhammad Hattanya kan keburu diculik tuh. Golongan tuanya kan pengen membahas kemerdekaannya di sidang PPKI dulu. Dan karena golongan muda nggak setuju dan menganggap PPKI bentukan Jepang, ya udah PPKI-nya baru kerjanya setelah kemerdekaan. Kurang lebih seperti itu. Oke, next nomor 9. Konstitusi adalah hukum dasar yang memuat aturan pokok atau aturan-aturan dasar negara. Konstitusi terdiri dari konsistensi tertulis yang disebut undang-undang dasar dan konstitusi tidak terus yang disebut dengan, nah ini jawabannya adalah konvensi. Konvensi itu adalah konstitusi yang tidak tertulis. Nah, dibagi dua ya. Jadi kalau dalam studi hukum tata negara, konstitusi dibagi menjadi dua jenis utama. Yang pertama adalah konstitusi tertulis, dikenal dengan undang-undang dasar. Ya, isinya adalah aturan pokok dasar, dasar negara, bangunan negara, dan tata negara didokumentasikan dalam naskah formal. Nah, kalau yang kedua itu ada namanya konstitusi tidak tertulis atau disebut sebagai konvensi. Atau dalam bahasa lain adalah kebiasaan ketatanegaraan. Nah, biasanya ini sering timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara, meskipun tidak tertulis secara resmi. Contoh konvensi di Indonesia adalah pidato kenegaraan Presiden setiap tanggal 16 Agustus. 16 Agustus 17 ini ya. Yaitu intinya itu ya. Intinya adalah konvensi itu adalah kebiasaan ketatanegaraan. Beda dengan undang-undang yang tertulis. Kayak gitu. Oke, kalau yang lain ya konvensinya tadi ya, istilahnya konversi. Kalau konsolidasi ya tindakan memperkuat atau menyatukan bagian-bagian. Kalau konstitusi ya tadi lebih kepada istilah umum ini, istilah umum baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Kalau konsensi ini merupakan pemberian hak atau izin. Ini istilah-istilah yang dipakai untuk mengecoh aja. Oke, next nomor 10. Dengan itikat baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah merupakan butir pengamalan dari Pancasila sila yang ke. Nah, ini kalau ada sila musyawarah, kemudian ada menerima keputusan, rapat dan seterusnya, ini kaitannya selalu dengan sila yang keempat atau sila yang kerakyatan. Ini di kerakyatan. Ya memang ini adalah salah satu istilah umum yang sering dipakai ketika ada momen musyawarah, kemudian ada perbedaan pendapat ataupun perundingan dalam sebuah kelompok. Nah, itu adalah berkaitan dengan sila yang keempat. Cuman kadang-kadang ada juga soal-soal mengenai perbedaan pendapat ini, dia masuknya ke sila yang ketiga, Persatuan Indonesia. Cuman biasanya konteks soalnya bukan menekankan kepada aspek musyawarah, tapi lebih kepada aspek persatuan. Ya biasa jadi perbedaan pendapatnya di luar musyawarah. Nah, itu bisa jadi sila yang ketiga. Itu sering-sering mengecoh tuh.
sering mengecoh. Tapi kalau konteksnya adalah musyawarah, nah itu adalah di sila yang keempat. Musyawarah, kemudian soal-soal mengenai pemilihan umum, perwakilan di DPR dan seterusnya. Nah, itu biasanya lebih kepada sila yang keempat. Tuh. Oke, next nomor 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 11. Wujud hubungan baik Indonesia dengan negara-negara tetangga ialah dengan mendirikan ASEAN. ASEAN merupakan salah satu perwujudan kerjasama antar negara-negara di kawasan Asia Tenggara yang dibentuk pada tanggal. Nah, ini jawaban yang betul adalah 8 Agustus 1967. Ini ASEAN. ASEAN ini ya perkumpulan dari negara-negara di kawasan Asia Tenggara atau dikenal dengan Association of Southeast Asian Nation. Nah, isinya ya ada negara kawasan Asia Tenggara. Cuman aku lupa Timor Leste ini udah jadi anggota tetap atau bukan ya. Tapi setahu kayaknya terakhir itu Timor Leste itu masih masa percobaan. Tapi harusnya sekarang kayaknya mungkin udah jadi anggota tetap ya Timor Leste. Nah, itu dibentuknya tanggal 8 Agustus di tepatnya di Bangkok ya, Thailand ya. Ya, lima lima pendiri negaranya ada Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand. Nah, waktu itu ya Indonesia diwakili oleh salah satu diplomat yang terkenal, dia juga Menteri Luar Negeri, namanya adalah Adam Malik. Nah, kalau ibu kota ASEAN sendiri, tahu ya, ibu kota ASEAN itu ada di Jakarta. Itu bukan guyonan, memang memang betul. Yang betul ibu kota ASEAN itu kantor utamanya ada di Jakarta. Nah, aku lupa dulu kalau nggak salah ada yang ngomong seperti itu tapi dibully kayaknya. Tapi memang itu memang betul. Memang ibu kota atau kantor utamanya itu ada di Jakarta, ASEAN. Cuman ya em, ASEAN ini juga jadi ini juga jadi pertanyaan juga nih sekarang nih ketika konflik antara Thailand dan Kamboja ini posisi ASEAN sebenarnya di mana? Karena ASEAN kan harusnya mendamaikan. Nah, ini cukup cukup rumit juga meskipun kawasannya cuma Asia Tenggara doang. Oke, next nomor 12 masih seputar ASEAN. Kalau nggak salah di ringkasan TWK kemarin ada sedikit materi mengenai ASEAN. Teman-teman bisa baca di situ lengkapnya ya. Um, Seingatku ada di bagian-bagian akhir. Pada saat pembentukan ASEAN, masing-masing negara diwakili oleh Menteri Luar Negerinya. Nah, Indonesia diwakili oleh, nah ini kita ada jawab tadi ya, diwakili oleh Menteri Luar Negeri Indonesia namanya adalah Adam Malik atau opsi yang E. Ya, jadi tadi melalui deklarasi di Bangkok itu tanggal 8 Agustus, Indonesia ya diwakili oleh Adam Malik. Yang waktu itu ya dia menjabat sebagai Menteri Luar Negeri. Ya, tujuannya sebenarnya bagus ASEAN ini, terutama memperkuat stabilitas ekonomi, politik, dan kerja-kerjanya di kawasan Asia Tenggara. Nah, itu jadi salah satu ciri khas ini sih, salah satu ciri khas kekuasaan setelah dari Perang Dingin. Kalau Perang Dingin kan kalau di masa Perang Dunia kan kekuasaan dibagi jadi dua tuh. Ada sekutu sama blok poros kalau nggak salah satunya. Kalau di era Perang Dingin ya kekuasaan dibagi dua lagi tuh antara em, Uni Soviet, komunis dan Amerika Serikat kayak gitu. Nah, setelah dari era Perang Dingin ya kekuasaan dibagi jadi berbagai macam-macam tempat berdasarkan regional malahan. Nah, salah satunya adalah kemunculan atau kekuatan ASEAN ini sebenarnya menjadi ciri khasnya gitu. Meskipun dia terbentuknya tahun 67 ya, tapi kerjasama regional seperti ASEAN ini adalah salah satu ciri-ciri dari masa kekuasaan setelah dari Perang Dingin gitu. Oke, itu untuk nomor yang ke-12. Nah, kita next kan ke soal nomor 13. Salah satu kerjasama negara ASEAN adalah mendirikan proyek industri bersama.
Proyek ini yang berada di Indonesia adalah, nah ini jawabannya adalah yang D, pabrik urea dan amonia. Nah, pabrik ini adalah salah satu em, ya pabrik yang berlokasinya spesifiknya di Indonesia, ASEAN Aceh Fertilizer. Nah, ini pabrik ini berdirinya di Lok Sumawe di Aceh yang memproduksi pupuk urea serta amonia. Ya, ini memang salah satu bentuk kerjasamanya ya. Jadi memang ASEAN itu bukan cuma sekedar lembaga-lembaga kerjasama doang, tapi memang ada bukti kerja nyatanya. Ya, salah satunya itu tadi di bidang industri memenuhi kebutuhan pupuk. Karena memang kawasan Asia Tenggara ini kan sektor yang masih masih cukup 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 berperan penting itu ya sektor mengenai pertanian dan perkebunan. Semua negara sebenarnya di kawasan Asia Tenggara, nggak cuma Indonesia, Indonesia, Malaysia, termasuk negara-negara kayak Thailand. Nah, Thailand itu malah lebih lebih em, aspek pertaniannya cukup cukup kencang sekali. Thailand, Vietnam, nah itu negara-negara yang masih menggunakan pendukung dari sisi perkebunan dan pertanian. Jadi makanya mungkin salah satu alasan pendirian pabrik pupuk ini ya adalah untuk menunjang hal-hal tersebut. Em, ya itu kalau yang di proyek industri yang berada di Indonesia ya. Kalau yang lain pabrik mesin diesel itu ada juga tapi di Singapura, namanya adalah ASEAN Marine Diesel Engine Project. Itu di Singapura, tapi kalau pabrik abu soda ada di Thailand. Em, oh, ternyata di pabrik ureanya juga ada juga di kawasan Malaysia. Kemudian kalau yang pabrik superfosfat ini di Filipina. Nah, ini ada beberapa ininya ya, kategori-kategori bisnisnya. Nomor 14, penyelenggaraan pemerintahan Indonesia dibagi menjadi daerah, provinsi, daerah kabupaten, dan kota yang mencerminkan Indonesia menerapkan prinsip. Nah, ini yang betul adalah prinsip desentralisasi. Ini disebut sebagai otonomi daerah, desentralisasi. Lawannya adalah sentralisasi. Lawannya adalah sentralisasi. Jadi kalau sentralisasi itu terpusat ke pemerintahan pusat saja, lawannya itu adalah desentralisasi. Desentralisasi ini adalah konsep di mana penyelenggaraan pemerintahan itu dibagi ke tingkat-tingkatan yang lebih kecil, ke tingkatan daerah, ke tingkatan baik itu di provinsi, kemudian ada kabupaten, kemudian ada kota dan seterusnya. Itu namanya desentralisasi. Lawannya adalah sentralisasi. Kalau sentralisasi ini lah penyelenggaraan pemerintahnya terpusat doang. Kemana? Ke pemerintahan pusat. Nah, Indonesia pernah menerapkan dua-duanya kok. Sentralisasi ya pernah di eranya Presiden Soeharto. Sebenarnya Soekarno juga iya, sentralisasi juga. Em, kemudian di eranya sekarang yaitu udah desentralisasi, dibagi-bagi ininya tingkat-tingkatan penyelenggara pemerintahannya. Nah, jadi setiap-setiap provinsi itu nggak cuma diberikan otonomi daerah, tapi juga diberikan keleluasan mengatur urusan pemerintahnya sendiri. Ya, ini tadi ada di dalam ini ya, dalam pasal 18. Apa di pasal di ayat 1 di 1945. Nah, sebenarnya em, kalau versinya si Gus Dur, konsep-konsep otonomi daerah ini atau desentralisasi ini mirip dengan konsepnya negara serikat. Karena kalau negara serikat kan setiap daerah atau negara bagian itu bebas mengatur pemerintahannya sendiri. Cuman karena orang Indonesia ini kan cukup ini ya kata dia ya, cukup 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 ribet masalah istilah, ya udah akhirnya istilah negara kesatuan itu tetap ada. Padahal kalau mengacu kepada negara kesatuan menurut Gus Dur itu lebih tepatnya ya pemerintahan yang sentralistik atau sentralis, bukan desentralisasi.
Nah, tapi ya udah, daripada ribut kan ya udah, konsepnya mirip dengan konsep negara serikat. Makanya dulu Muhammad Hatta kan nggak setuju kalau kita konsepnya negara kesatuan. Kita konsepnya ya em, konsep negara yang ini harusnya adalah serikat. Jadi setiap negara atau negara-negara bagian tuh bisa mempunyai kekuasaannya tersendiri. Kan gitu. Ya, ya si Muhammad Hatta yang waktu itu yang kekeh pengen di situ adalah lebih kepada serikat. Gitu. Cuman ya tadi efek negatif dan ininya kan ada tersendiri ya kayak gitu. Ini perbedaannya ya. Kalau sentralisasi ini ya terpusat ke pemerintahan pusat tanpa adanya pembagian kekuasaan ke daerah otonom atau otonomi daerah. Ya ini juga sebenarnya bagus kalau misalkan pemerintahan pusatnya benar-benar memikirkan daerahnya. Cuman masalahnya em, pemerintahan pusat kayaknya nggak akan bisa mampu memikirkan sampai ke tingkat-tingkat daerah. Nah, kalau dekonsentrasi ini ini lebih kepada ini ya, lebih kepada pelimpahan wewenang dari pemerintahan pusat kepada gubernur atau wakil gubernur. Nah, kalau asas pembantu tadi atau tugas pembantu ini merupakan penugasan dari pemerintahan pusat kepada daerah untuk melaksanakan urusan pemerintahan pusat. Nah, jadi kalau teman-teman ketemu pengertian yang menjabarkan mengenai pelimpahan penugasan dari pemerintahan pusat kepada daerah, itu bukan otonomi daerah, tapi lebih kepada tugas pembantuan. Kalau otonomi daerah ini adalah wewenang yang diberikan untuk mengatur wilayahnya sendiri, bukan pelimpahan tugas dari pemerintahan pusat. Bedanya di sana. Orang sering terkecoh tuh, karena orang menganggap bahwa em, penugasan dari pemerintahan pusat kepada daerah itu dianggap sebagai otonomi daerah. Itu salah atau desentralisasi, bukan itu. Justru itu lebih kepada tugas pembantu. Kalau asas pemusatan ya ini sama dengan konsep namanya sentralisasi tadi, di mana pemerintahan berada di tangan presiden dan menteri-menterinya. Ya, ini ya terjadinya di masa Orde Baru ya seperti itu. Semuanya terpusat ke pemerintah pusat aja. Ya kalau em, ditanya kenapa banyak yang apa ya banyak terpusat di pemerintahan pusat pembangunannya ya salah satu alasannya ini sebenarnya. Jadi daerah itu tidak memiliki kekuasaan atau wewenang mengatur wilayah sendiri. Ya tetap ada plus minusnya ya dari sisi itu. Tadi ya plusnya ya kalau misalkan di masa di masa Orde Baru ya korupsinya ya terpusat kepada lingkaran kuasa presiden. Nah kalau sekarang ya nyebarnya ke daerah-daerah malah lebih sulit diawasi kayak gitu. Gitu. Tapi ya membandingkan dua hal buruk juga nggak membuat dia jadi baik juga sebenarnya. Gitu bedanya ini ya. Ini udah aku kasih ringkasan sedikit. Kalau teman-teman baca ringkasan yang aku share kemarin, sebenarnya ada juga sih. Ada pembahasan juga mengenai otonomi daerah atau desentralisasi. Gitu. Oke, next di nomor yang terakhir atau nomor nomor 15, lagu Kebangsaan Indonesia Raya dikenalkan oleh W.G. Rudolf Supratman pertama kali dan diperdengarkan untuk membangkitkan rasa nasionalisme pada saat. Nah, ini jawaban yang betul adalah yang C, Sumpah Pemuda. Nah, atau W.G. Rudolf Supratman atau W.R. Supratman. Em, Ya, dia adalah pencipta lagu Indonesia Raya. Kemudian ini diperdengarkan pertama kali itu adalah di momen Kongres Pemuda II. Kapan? Pada tanggal 28 Oktober 1928 di Batavia atau di Jakarta. Kalau nggak salah, aku dulu pernah sempat ngelihat gedungnya, gedung Kongres Kongres Sumpah Pemuda. Itu memang ada masih ada seingatku gedungnya sekarang, gedung Kongres Kongres Sumpah Pemuda.
Ya, cuman aku lupa di daerah mana. Nah, itu adalah gedung yang dipakai dulu waktu Kongres Sumpah Pemuda. Oh iya, di ini di daerah Jakarta Pusat. Nah, jadi gedungnya itu dulu memang memang ini bekas-bekas rumah kos mahasiswa Stovia. Mahasiswa Stovia itu ya sekolah, em, ya sekolah-sekolah ini, sekolah-sekolah kedokteran. Kalau nggak salah itu ada di kawasan ini, di kawasan Jakarta Pusat, di Jalan Keramat Raya. Nah, itu ada gedung-gedung Museum Sumpah Pemuda. Nah, kalau salah jadi museum sekarang. Itu adalah tempat di mana pelaksanaan Sumpah Pemuda dilakukan. Ya, spesimennya di Batavia. Nah, waktu itu, jadi karena waktu itu banyak mata-mata ya, jadi teman-teman em, nggak bisa ngelihat ngelihat Kongres Pemuda itu di nggak bisa kita bayangkan seperti hari ini bebas ya gitu. Nah, Kongres Pemuda itu juga dilakukan secara diam-diam karena di dalam rapat yang hadir pun bisa jadi ada mata-mata. Nah, waktu itu R. Supratman itu membawakan lagu Indonesia Raya itu tidak secara langsung tapi menggunakan instrumental, menggunakan biola. Nah, tujuannya adalah untuk membangkitkan semangat persatuan dan nasionalisme bangsa Indonesia yang sedang berjuang melawan penjajah. Jadi ya memang gimana ya, memang ya rasa nasionalisme itu kan ya sebenarnya sesuatu yang mungkin kalau kita lihat abstrak sebenarnya, tapi buat orang-orang di zaman tersebut, buat golongan pemuda di zaman tersebut yang memiliki semangat untuk bebas dari penjajahan, bebas dari penindasan orang-orang Belanda ya, ya pemutaran atau memainkan lagu Indonesia Raya itu sangat-sangat sangat bermakna sekali kayak gitu. Makanya mungkin bagi kita yang tidak pernah merasakan zaman penjajahan atau membacanya cuma dari buku-buku ya akan melihatnya sebagai sesuatu hal yang biasa. Tapi bagi mereka yang mungkin merasakan di zaman tersebut melawan penjajah nggak cuma dari sisi perang tapi juga melalui organisasi, pendidikan dan seterusnya itu sangat-sangat berarti sekali. Nah, segala gerak-gerik mereka ini sebenarnya itu diawasi oleh Belanda. Jadi nggak kemudian jadi gerakan-gerakan organisasi ini adalah gerakan-gerakan yang diawasi oleh Belanda. Termasuk pendirian-pendirian organisasi ya, itu diawasi sekali oleh Belanda. Jadi kalau ada organisasi yang menurut mereka mengancam dan berpotensi em, sebagai gerakan yang mengusul kemerdekaan, ya pasti nggak akan dapat izin dari mereka. Salah satunya waktu itu yang nggak dapat izin tuh kalau nggak salah namanya adalah Indis Party atau Partai Hindia. Namanya juga udah Partai Hindia ya, Indis Party yang dikelola atau didirikan oleh tiga serangkai. Ada Ki Hajar Dewantara, ada si Dr. Cipto Mangunkusumo sama Ernest Francois Eugene Dosdecker. Ini bukan Dosdecker yang Multatuli ya. Ini Dosdecker yang beda lagi. Ini Dosdecker yang dan Dirja Setiabudi. Nah, itu organisasi yang mereka dirikan tuh nggak dapat izin dari Belanda. Karena salah satu pas anggaran dasar rumah tangganya kalau nggak salah itu kalau nggak salah membentuk negara yang merdeka. Nah, Belanda itu sangat anti dengan hal tersebut. Nah, makanya inilah yang membuat kenapa em, bahkan dalam pemutaran lagu Indonesia Raya pun itu dilakukan menggunakan biola. Karena yang pastinya sangat waktu itu ya sangat berbahaya. Ada kata Indonesia Raya kan ya itu adalah salah satu statement kemerdekaan. Nah, ini sangat berbahaya sekali bagi Belanda. Nah, di masa Belanda untung masih masih didiri di sini yang mendirikan organisasi. Nah, di masa Jepang organisasi yang didirikan itu sama sekali nggak boleh mendirikan organisasi di masa Jepang. Jadi semua organisasi itu didirikan oleh pemerintahan Jepang sendiri. Nah, jadi kalau ada organisasi di masa Jepang yang masih ada, ya itu mungkin bisa jadi ya mereka dapat tekanan terus juga. Nah, jadi yang diizinkan berdiri ya organisasi bentukan mereka. Itu beda karakteristiknya di masa Jepang sama masa masa Belanda. Karena Jepang tahu
organisasi-organisasi ini adalah organisasi yang berpotensi atau bakalan em, menggalang kekuatan untuk kemerdekaan. Makanya mereka nggak mengizinkan untuk berdiri. Nah, ya Kongres Pemuda ini kan adalah kumpulan dari organisasi-organisasi pemuda Indonesia. Ada Jong Java, Jong Ambon, Jong Sumatera, dan seterusnya. Ada dari Kalimantan, dan seterusnya. Nah, ini membawa perubahan tersendiri terhadap pola perjuangan. Kalau dulu pola perjuangannya melalui kerajaan-kerajaan, bahkan kadang-kadang antar satu kerajaan dan kerajaan yang lainnya bermusuhan tuh. Nah, kalau sekarang berbeda. Perjuangannya dilakukan oleh seluruh daerah Indonesia. Itulah yang cukup unik sebenarnya dari perjuangan melawan penjajah ini. Kemudian ya itu em, kalau yang beberapa opsi yang lain kenapa salah? Kalau di rapat organisasi Budi Utomo, ini enggak ya, dia em, enggak diperkenalkan lagu Indonesia Raya. Kalau proklamasi kemerdekaan, ya ini dinyanyikan juga lagu Indonesia Raya, tapi bukan yang pertama kali. Nah, kalau sidang BPUPKI, nah ini sidang BPUPKI-nya tahun 45, bukan tahun 28. Padahal tahun 28-nya udah dinyanyikan. Kemudian bahkan kalau di sidang BPUPKI itu kan di situ juga diputar lagu Indonesia Raya. Cuman kalau nggak salah lagu Indonesia Raya itu juga disetel dengan lagu kebangsanya Jepang. Em, Lagu ini Kimi Gayo kalau nggak salah. Nah itu di masa BPUPKI. Kemudian peristiwa tengklok, nah ini juga enggak ya. Ini ya peristiwa penculikannya ini, penculikannya Soekarno dan Muhammad Hatta. Itu peristiwa Rengas Dengklok berbeda dengan em, bukan bukan pemutaran lagu Indonesia Raya. Pertama kalinya justru di Kongres Pemuda II. Oke, rekan-rekan sekalian itu untuk dari 15 soal yang udah saya sampaikan. Ada pertanyaan sampai sini terkait beberapa soal-soal tadi? Nggak ada, aku share ini ya, aku share, aku share buat kunci jawabannya. Sorry. Oh ini, akademik 6 Maret. Oke. Oke, nggak ada. Kalau nggak ada lagi, mungkin itu saja dari saya. Untuk beberapa pembahasan tadi udah aku share di grup. Silakan kalau misalkan ada pertanyaan di grup, saya akan tanyakan. Atau kalau nggak ada lagi, itu saya dari saya. Terima kasih atas kesempatannya. Selamat beristirahat. Semoga dari yang disampaikan tadi dapat memberikan pemahaman. Terima kasih dan bentar dan note. Oh ya, terima kasih dan selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.